Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sabila Wiranti dengan NIM 2103297. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian kelas 7A. Nah, di sini saya akan membuat 4 video, yaitu yang pertama di sini saya akan mulai membuat video tentang materi GAP atau Good Agricultural Practice. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh tentang materi GAP ini, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih pengertian dari Good Agricultural Practice ini. Nah, GAP ini merupakan cara pelaksanaan budidaya tanaman pertanian termasuk di dalamnya seperti pangan, buah-buahan, dan sayur-sayuran, atau bisa disebut sebagai tanaman hortikultura dan perkebunan secara baik dan benar. GAP mencakup kegiatan pertanaman hingga GAP ini mencakup proses dari budidaya tanaman hingga tanaman itu panen dalam upaya menghasilkan produk atau output yang segar dan aman dikonsumsi, bermutu baik dan ramah lingkungan. Dan sistemnya itu berkelanjutan, bukan hanya dalam satu proses atau satu kali musim tanam, namun berkelanjutan untuk proses usaha tani ke depannya gitu. Dan penerapan dari GAP ini memiliki daya saing di pasar internasional. Jadi produk yang dihasilkan dari penerapan sistem GAP ini mampu bersaing di pasar internasional. Dan ini berlaku juga pada tanaman obat-obatan. Jika kita ingin memperoleh produk dari tanaman obat, bahan alami yang bagus dari suatu tanaman, maka kita harus memperhatikan bagaimana sih tanaman tersebut bagaimana sih pertumbuhan tanaman tersebut, mulai dari pembibitan hingga nanti ketika sudah tumbuh dan sudah cukup umur untuk dipanen sesuai kriteria yang diinginkan. Kita harus tahu apa yang harus dilakukan terhadap bagian tanaman yang akan diambil diambil untuk diolah. Terus itu penanganan pasca panennya seperti apa, karena jikalau proses tersebut tidak dilakukan sesuai tepat atau standar SOP dari GAP, maka dikhawatirkan akan adanya pencemaran atau kandungan metabolisme sekundernya juga tidak maksimal yang ada dalam kandungan pada tumbuhan tersebut, sehingga produk yang nantinya akan menghasilkan obat-obatan herbal
memiliki efek yang kurang baik atau kurang maksimal. Nah, adapun tujuan dari penerapan GAP ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Kalau misalnya dari awal pemilihan bibit, kondisi tanahnya sudah disesuaikan dengan baik, maka seharusnya produktivitas dari tanaman yang dihasilkan atau yang telah kita budidayakan itu lebih maksimal atau lebih baik. Nah, yang kedua itu untuk meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi. Kalau kita perhatikan setiap dari proses yang dimulai dari pemanenan, kemudian pemeliharaan pemanenannya seperti apa itu akan bisa menjamin keamanan sehingga produk obat yang kita produksi itu aman dikonsumsi oleh konsumen dan memiliki khasiat yang seharusnya menjadi obat untuk menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit gitu. Selanjutnya itu yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing. Kalau misalnya tadi sudah aman, kemudian gapnya sudah tepat, maka nanti kualitasnya juga akan bagus sehingga kita punya produk yang aman, kualitasnya bagus, kemudian efeknya bagus, maka nanti akan maka produk tersebut bisa bersaing dengan produk lainnya di pasaran. Nah, yang keempat itu memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam. Jadi tidak merusak tanaman yang kita budidayakan, misalnya nanti sudah kita ambil bagian yang kita perlukan tanaman dari tanaman itu. Nah, tanaman itu bisa terus tumbuh dengan baik. Nah, dan tidak akan mati dalam satu proses pemanenan. Nah, yang kelima itu mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan. Kenapa tanaman tidak mati setelah diambil gitu bagian yang diperlukan. Nah, di sini kesuburan tanah juga diperhatikan. Ketika kita sudah melalui satu kali musim tanam, maka di bulan berikutnya tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan menanam jenis tanaman yang sama dengan yang sebelumnya. Kenapa? Karena itu dapat merusak unsur hara yang berada di dalam tanah. Maka untuk bulan berikutnya itu bisa ditanami dengan tumbuhan yang berbeda, dan itu memiliki banyak manfaat selain memutus mata rantai dari gangguan-gangguan dari hama dan penyakit. Nah, dan bukan itu saja, itu dapat menstabilkan dari unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, untuk yang selanjutnya itu yang keenam, mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keamanan diri dari lingkungan. Yang ketujuh itu meningkatkan peluang penerimaan oleh pasar internasional karena produk yang kita hasilkan itu aman dan berkualitas, memiliki efek dan khasiat yang dihasilkan itu cukup bagus. Nah, yang ke-8 itu memberi jaminan keamanan terhadap si konsumennya. Jika kita menerapkan GAP tadi, maka kita bisa menjamin bahwa produk kita itu aman untuk dikonsumsi oleh konsumen karena mulai dari pembenihan hingga
pasca panen itu kita perhatikan secara detail. Jadi produk kita itu memang 100% aman untuk dikonsumsi. Nah, gimana sih GAP yang baik untuk tanaman obat? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan membudidayakan tanaman obat. Yang pertama itu ada pemeliharaan tanaman obat, identitas botani, spesimen tanaman obat, bibit dan material, propagasi tanaman, kultivasi, panen, dan personelnya. Adapun di antara lain, yang pertama itu pemilihan tanaman obat sesuai di mana dalam pemilihan tanaman obat ini sesuai dengan farmakope nasional atau dokumen sejenisnya pada negara tersebut atau negara lain. Jika tidak ada, jadi kita punya farmakope herbal, tanamannya seperti apa sih, tanaman apa aja sih yang punya efek potensi yang bagus jika diproduksi sebagai tanaman herbal. Nah, tanaman obat yang baru diperkenalkan harus diidentifikasi dan tercatat sebagai bahan baku yang digunakan pada pengobatan tradisional di negara asal tanaman. Jadi jangan sembarangan menentukan budidaya tanaman A padahal belum tahu atau malah tidak ada empirisnya sama sekali. Kalau tanaman A tersebut mempunyai efek sebagai aktivitas apa, jika kalau misalnya sudah ada empirisnya, apalagi sudah pasti penelitiannya pada tanaman tersebut juga punya khasiat, maka tanaman itu baru bisa kita budidayakan di negara kita. Nah, untuk yang kedua itu identifikasi botani. Jadi tanaman yang kita budidayakan itu harus terverifikasi dan terdokumentasi. Jadi kita harus tahu pasti spesies apa yang kita tanam, sampai kemana daerah atau nama dalam bahasa Inggris apa. Nah, budidaya daerah ABC disebut apa, ekotip, komotip, atau fenotip sebaiknya tersedia dan sesuai. Hasil dari budidaya yang diperdagangkan harus tercantum jenis tanaman dan supplier. Perlu disebutkan mulai dari asal bibit dan bahan budidayanya. Nah, jadi GAP itu apa sih? Berdasarkan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi si petani. GAP telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2003, dimulai dari GAP komoditas sayuran yang secara berangsur-angsur semua produk bahan pangan untuk perdagangan global memiliki sertifikat GAP.
ASEAN GAP menekankan terhadap 4 komponen. Adapun 4 komponennya itu yang pertama adalah keamanan konsumsi pangan. Yang kedua itu ada pengelolaan lingkungan dengan benar. Nah, jika pengelolaan lingkungannya tidak benar, yang seperti saya katakan di atas, maka unsur hara yang terdapat dalam tanah itu akan habis atau tanah tersebut tidak memiliki unsur hara. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu jika kita tidak memperhatikan lingkungan, maka itu akan berdampak kepada produktivitas yang kita hasilkan. Nah, yang ketiga itu keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja di lapangan. Bukan hanya kita memperhatikan produktivitas, namun keselamatan dari pekerja juga kita perhatikan. Nah, untuk yang terakhir itu ada jaminan kualitas produk dan traceability produk bila diperlukan. Nah, mengapa sih harus GAP gitu kan? GAP menurut para produsen untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi selaras dengan sustainability atau keberlanjutan. Kenapa tadi harus GAP? Karena GAP ini menjamin keselamatan para pekerja, menjamin mutu yang dihasilkan, memiliki produk yang berkualitas. Makanya semua produk bahan pangan atau hortikultura itu harus GAP karena produk-produk itu akan dikonsumsi oleh konsumen. Seperti kita sendiri, kita setiap harinya mengonsumsi bahan pangan. Jadi bahan pangan itu memang harus benar-benar aman untuk dikonsumsi, makanya dia harus benar-benar berkualitas, makanya harus bersertifikat GAP. Nah, dengan penerapan GAP yang memiliki standar operasional prosedur atau SOP, tentu diharapkan agar sistem budidaya yang dilakukan memberikan banyak manfaat baik terhadap produk yang dihasilkan pekerja dan mampu meminimalisir cemaran terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, ada beberapa macam penerapan GAP. Ada sesuai dengan komoditas yang dikembangkan, namun umumnya memiliki standar yang hampir sama. Jadi penerapan GAP ini berbeda-beda di setiap komoditasnya. Namun walaupun ada perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Hampir dibilang hampir sama dari komoditas-komoditas lainnya. Dengan menerapkan GAP, seorang produsen harus memenuhi beberapa ketentuan wajib, ketentuan anjuran, dan ketentuan yang disarankan. Penerapan GAP buah ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2006 untuk komoditi buah. Yang pertama itu proses permohonan. Proses registrasi diawali dengan pengajuan permohonan yang diajukan kepada Dinas Pertanian Provinsi melalui Dinas Pertanian. Jadi sebelum naik ke Dinas Provinsi, proses registrasi itu kita ajukan ke Dinas Pertanian Kabupaten atau kota yang ada di daerah kita masing-masing dengan mengisi formulir yang telah disediakan dari Dinas Pertanian yang ada di kota kita. Untuk yang syarat kedua itu syarat registrasi, pemohon registrasi harus memenuhi persyaratan yang dimana persyaratannya itu yang pertama telah memahami dan menerapkan GAP sebelumnya di usaha taninya. Yang kedua itu telah memahami dan menerapkan penanganan hama terpadu atau PHT.
Nah, yang ketiga itu telah memahami dan menerapkan SOP di usaha taninya. Yang keempat itu telah melakukan pencatatan atau pembukuan. Dan yang kelima, jika pemohon merupakan kelompok tani atau gabungan dari kelompok tani, syarat yang harus ditambahkan adalah yang pertama, pernyataan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan pelaksanaan GAP sesuai dengan keputusan kelompok tani. Baru itu yang kedua itu struktur organisasi penerapan GAP itu harus memang terstruktur, yang dimana adanya struktur ini untuk menjaga agar keberlangsungan dari penerapan sistem GAP ini terus berlangsung gitu. Nah, untuk yang ketiga, syarat yang ketiga itu adalah penilaian lapangan. Setelah dokumen administrasi dan persyaratan registrasi lengkap, petugas penilai akan melakukan penilaian lapangan untuk melihat kepatuhan pemohon dalam penerapan GAP ini. Hasil penilaian lapangan dibagi menjadi tiga kategori. Selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian yang ada di provinsi untuk diproses lebih lanjut. Adapun kategori tersebut, yang pertama, lulus. Jika pemohon memenuhi syarat 100%, kategori kegiatannya wajib minimal 60%, kategori sangat dianjurkan dan itu minimal 40% dianjurkan, dan minimal itu 40% untuk kegiatan yang dianjurkan. Syarat yang kedua atau kategori yang kedua yaitu lulus dengan perbaikan. Jika ditemukan ketidakpatuhan atau penyimpangan kegiatan penerapan GAP, pemohon pada kategori sangat dianjurkan dan anjuran sehingga tidak memenuhi syarat minimal. Perbaikan harus dilakukan maksimal 3 bulan sejak keputusan perbaikan diterima. Pada kategori lulus dengan perbaikan, pemohon hanya diberitahu nomor registrasi kebun atau lahan usaha taninya saja, sedangkan untuk surat keterangan surat keterangan akan diberikan jika pemohon telah melakukan perbaikan. Namun jika dalam waktu yang telah ditetapkan pemohon tidak melakukan perbaikan, maka nomor registrasi tersebut dianggap batal, artinya dinyatakan tidak lulus. Nah, untuk kategori yang ketiga itu ada kategori tidak lulus. Kategori tidak lulus ini terjadi apabila ditemukan ketidakpatuhan atau penyimpangan penerapan dari sistem GAP pada kategori wajib sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan 100%, maka pemohon dinyatakan tidak lulus. Kepada pemohon disarankan untuk melakukan perbaikan lalu mengajukan permohonan registrasi ulang. Yang keempat itu masa berlaku surat keterangan registrasi. Surat keterangan registrasi kebun atau lahan usaha berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelah dilakukan surveillance secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui komitmen dan konsistensi penerapan dari GAP pada kebun atau lahan usaha yang telah mendapatkan nomor registrasi. Nah, surveillance berkala dilakukan minimal 1 tahun, minimal 1 kali dalam setahun sejak surat
keterangan registrasi diterbitkan atau surveillance terakhir dilakukan. Surveillance sewaktu-waktu dilakukan jika ada informasi adanya indikasi bahwa pemohon telah melakukan ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam penerapan GAP. Nah, dalam surveillance ini itulah yang dinamakan tahap evaluasi. Jadi ketika Kementerian Pertanian Provinsi sudah memberikan sertifikat nih terhadap usaha tani milik si A, maka penerapan dari sistem GAP-nya itu akan terus dipantau untuk kita tahu sampai mana keberlanjutan dari penerapan GAP itu. Nah, untuk yang kelima itu adalah pembekuan dan pencabutan nomor registrasi. Pembekuan nomor registrasi dilakukan jika ditemukan adanya ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam pelaksanaan GAP pada kegiatan wajib. Sangat dianjurkan dan dianjurkan sesuai dengan syarat minimal yang dipersyaratkan dalam waktu 6 bulan tidak dilakukan perbaikan. Masa berlaku nomor registrasi telah habis dan permohonan perpanjang diajukan kurang dari 30 hari kerja sebelum masa berlaku habis. Pada kondisi ini, pemohon harus mengajukan permohonan mulai dari awal lagi. Nomor registrasi yang dibekukan dapat diberlakukan kembali jika pemegang nomor registrasi telah melakukan perbaikan atas penyimpangan atau ketidakpatuhan yang dilakukan. Nah, pencabutan nomor registrasi dilakukan jika pemohon sudah 3 kali dibekukan atas permintaan pemohon. Selama 1 tahun setelah registrasi, pemohon tidak melakukan kegiatan sesuai dengan komponen yang disyaratkan oleh kementerian. Nah, selanjutnya itu ada dampak dari penerapan GAP. Karena prosesnya begitu ketat dengan tingkat ketentuan yang tinggi, membuat produk dan hasil dari GAP memiliki harga yang lebih tinggi dari produk hasil budidaya pada umumnya. Karena kan proses untuk kita mendapatkan sertifikat GAP itu tidak mudah, maka hasil produk yang dihasilkan dari sistem penerapan GAP tentu komoditinya atau output yang dihasilkan itu memiliki harga jual yang lebih tinggi dari usaha tani atau produk usaha tani yang pada umumnya atau biasanya. Produk yang bersertifikat GAP tentu memiliki jaminan tersendiri bagi konsumen apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian karena melalui GAP semuanya tercatat dan terdata sejak pemilihan lahan hingga produk yang dihasilkan. Sertifikat GAP dikeluarkan oleh Otoritas Keamanan Pangan Pusat dan Daerah bila sudah memiliki sertifikat GAP, maka seorang produsen bisa mendapat sertifikat prima untuk produk pangan segar dengan melengkapi SOP dan registrasi kebun. Sertifikat ini bermanfaat untuk bersaing dengan produk dari luar negeri dan dalam perdagangan bebas. Produk biasanya menembus perdagangan bebas, maka produk tersebut harus sudah memiliki sertifikat dari GAP untuk bisa dipasarkan di pasar internasional.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di pembahasan materi tentang ISO di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.